Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2561, orang ketiga yang dinubuatkan. Apakah kamu melihat itu? Persenjataan iblis yang sangat Anda takuti hanyalah ini, kepala klan surgawi Yo berkata kepada kepala klan surgawi Kong. Sebenarnya, ketua klan surgawi Yo tidak perlu meminta perhatian, karena ketua klan surgawi Kong telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Berhasil, itu benar-benar berhasil. Jimat penindasan persenjataan iblis benar-benar berhasil. Hahaha. Pada saat itu, kepala klan surgawi Kong telah benar-benar berubah. Bukan saja dia tidak lagi takut, tetapi dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah perasaannya yang telah ditekan begitu lama akhirnya bisa dilepaskan. Kemudian, dia menatap Chu Feng dengan mata penuh kepuasan. Dengan keras, dia berkata, "Chu Feng, jadi bagaimana jika kamu memiliki demon armamen? Apakah Anda dapat melepaskan kekuatannya? Hari ini, demon armamen milikmu itu akan dimurnikan, dan kamu akan dibunuh di sini." Brengsek. Pada saat itu, Chu Feng mulai mencurahkan seluruh kekuatannya ke pedang dewa jahat. Dia tidak memberikan tubuhnya ke pedang dewa jahat. Namun, dia melepaskan kekuatan terbesarnya untuk mendesak pedang dewa jahat agar memberikan kekuatan yang lebih besar. Mengaung. Pada saat itu, pedang dewa jahat segera bereaksi. Api gas merah yang melonjak sekali lagi mulai meluap darinya. Awan merah sekali lagi muncul di langit. Meskipun api gas merah lebih rendah dari sebelumnya, karena mereka ditekan oleh jimat penindasan persenjataan iblis, mereka berhasil menutupi 1/5 dari seluruh wilayah itu. Selanjutnya, mereka secara bertahap berkembang dalam ukuran. Kekuatan pedang dewa jahat saat ini sedang pulih. Jangan pikirkan itu. Melihat itu, kepala klan surgawi Yo melemparkan jimat persenjataan iblisnya ke langit. Berdengung. Setelah dilepaskan oleh kepala klan surgawi Yo dan memasuki langit, jimat penindasan persenjataan iblis bereaksi seolah-olah telah dibebaskan. Tidak hanya pancaran emas yang dipancarkannya bahkan lebih menyilaukan, tetapi banyak karakter mulai muncul di jimat penindasan persenjataan iblis. Karakter-karakter itu mulai melayang keluar dari jimat penindasan persenjataan iblis dan mulai menyebar kemana-mana dengan cahaya keemasan. Seolah-olah pancaran keemasan itu adalah laut, dan karakternya adalah ikan-ikan di laut. Sama seperti itu, karakter-karakter itu mulai muncul di laut, menutupi semua lokasi yang telah disebarkan oleh cahaya keemasan. Itu adalah karakter yang sangat kuno. Mereka kemungkinan besar adalah karakter dari era kuno. Dengan demikian, mereka tidak dapat ditafsirkan. Namun, setelah karakter tersebut muncul, kekuatan jimat penindasan persenjataan iblis semakin kuat. Bahkan, Chu Feng dan yang lainnya bahkan bisa mendengar suara kuno yang dipancarkan oleh jimat penindasan persenjataan iblis tanpa henti. Mereka tidak bisa memahami suara itu. Namun, mereka merasakan sensasi yang sangat sakral saat mendengarnya. Pada saat itu, meskipun Chu Feng berusaha keras untuk mendesak pedang dewa jahat, api gas merah yang dipancarkan oleh pedang dewa jahat masih ditekan. Chu Feng tidak dapat melepaskan kekuatan pedang dewa jahat. Dalam keadaan seperti itu, pedang dewa jahat Chu Feng mulai bergetar hebat. Seolah-olah itu terasa sangat tidak berdamai. "Bocah brengsek, serahkan tubuhmu pada dewa jahat ini. Biarkan dewa jahat ini menghancurkan benda itu." Pada saat itu, suara pedang dewa jahat terdengar di telinga Chu Feng tanpa henti. Nadanya dipenuhi dengan kemarahan. Itu bereaksi seolah-olah seseorang telah menodainya. Itu bertekad untuk menjatuhkan hukuman pada orang itu. Itu bertekad untuk mengungkapkan kekuatannya. Namun,
Chu Feng merasakan keinginan membunuh yang lebih besar dari suara pedang dewa jahat. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng bahkan lebih enggan menyerahkan tubuhnya ke pedang dewa jahat. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Singkirkan dia segera!" Kepala klan Surgawi Yo berteriak pada kepala klan Surgawi Kong. Meskipun kepala klan Surgawi Yo mampu menekan pedang dewa jahat Chu Feng menggunakan kekuatan jimat persenjataan iblis, dia jelas tidak mau melanjutkan kebuntuan mereka. Dia bertekad untuk segera membunuh Chu Feng karena dia merasa akan ada bahaya tersembunyi jika Chu Feng dibiarkan hidup lebih lama lagi. Lagi pula, dia sudah secara pribadi mengalami aura persenjataan iblis Chu Feng. Untungnya, mereka memiliki jimat penindasan persenjataan iblis. Kalau tidak, dia juga merasa bahwa mereka semua telah terbunuh. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak ada orang yang hadir yang dapat melawan pedang dewa jahat Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku. Kepala klan Surgawi Kong memegang persenjataan leluhur di tangan dan mulai terbang menuju Chu Feng dan Zisunyi. Hanya saja, targetnya bukan Zisunyi, melainkan Chu Feng. Orang yang paling ingin dia bunuh adalah Chu Feng. Alasannya karena dia merasakan ancaman terbesar pada saat itu adalah Chu Feng. Dentang. Tepat pada saat itu, Zisunyi yang setengah berlutut di lantai dan kesehatannya sangat lemah tiba-tiba berdiri. Pada saat dia berdiri kembali, dua belati persenjataan leluhur yang telah mendarat tidak jauh juga terbang ke tangannya. Enyahlah! Lengan Zisunyi bergerak saat dua sinar pedang ditembakkan dari belati persenjataan leluhurnya. Kedua sinar pedang saling bersilangan saat mereka ditembakkan untuk menebas kepala klan Surgawi Kong. Saat ini kamu tidak akan bisa menghentikanku, kepala klan Surgawi Kong mencibir. Kemudian, dia dengan ringan melambaikan persenjataan leluhurnya dan dengan mudah membubarkan sinar pedang Zisunyi. Setelah itu, dia menebas dengan persenjataan leluhurnya ke arah Chu Feng. Sebelum persenjataan leluhur mencapai Chu Feng, sinar pedang yang dikirimnya sedang dalam perjalanan untuk memotong Chu Feng. Dengan kekuatan dan jarak serangan ini, Chu Feng tidak akan bisa menghindarinya. Jika dia terkena serangan itu, tubuh dan jiwanya akan benar-benar hancur dan dia pasti akan mati. Iklan oleh Pub Future. Woos. Tepat pada saat itu, Zisunyi muncul di hadapan Chu Feng. Dia meletakkan belati di tangannya di depannya dan dengan paksa memblokir sinar pedang yang masuk. Puh. Namun, setelah memblokir sinar pedang, Zisunyi tidak hanya terlempar mundur beberapa langkah, tetapi dia juga memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia duduk tanpa daya di samping Chu Feng. Cedera Zisunyi sangat serius, dia hanya tidak memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir serangan dari kepala klan Surgawi Kong. Lihatlah dirimu sendiri, kamu masih berusaha melindunginya. Kepala klan Surgawi Kong berkata kepada Zisunyi dengan mengejek. Selama aku masih hidup, kamu bisa melupakan menyentuhnya sedikit pun. Zisunyi berdiri kembali dengan susah payah dan sekali lagi berjalan di depan Chu Feng, melindunginya di belakangnya. Tekad kuat memenuhi matanya. Pada saat itu, hati Chu Feng tergerak. Zisunyi dan dia hanyalah orang-orang yang baru saja bertemu. Meskipun mereka rukun, masih tidak ada alasan baginya untuk pergi sejauh ini. Namun, Zisunyi telah memutuskan untuk melakukannya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Oh, betapa setia dan benarnya dia. Baiklah, karena kamu bersikeras, aku akan membunuhmu dulu. Saat kepala klan Surgawi Kong berbicara, dia menebas persenjataan leluhurnya di Zisunyi. Zisunyi mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan bela dirinya. Namun, seolah-olah kekuatan bela dirinya benar-benar diambil darinya, dia tidak dapat melepaskan lagi kekuatan bela dirinya.
Saat ini dia tidak berdaya untuk memblokir serangan dari kepala klan surgawi Kong. Dentang. Namun, tepat pada saat itu, pedang merah besar tiba-tiba berdiri secara horizontal di depan Zisunyi, menghalangi serangan dari kepala klan surgawi Kong. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Bukan hanya Chu Feng, ekspresi semua orang yang hadir telah sangat berubah. Alasannya adalah karena tidak hanya bilah merah besar yang muncul, tetapi sesosok tubuh juga berdiri di depan Zisunyi. Orang itu mengenakan baju besi. Meskipun dia memiliki penampilan humanoid, dia bukanlah manusia. Alasannya karena kulitnya benar-benar tertutup sisik merah. Konon, auranya sangat kuat. Dia adalah peringkat 2 True Immortal. Orang itu adalah kepala klan mengerikan skala darah. Dengan pedang persenjataan leluhur di tangan, dia memblokir serangan kepala klan surgawi Kong. Dentang. Tepat pada saat itu, kepala klan mengerikan skala darah tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dia benar-benar berhasil memaksa kepala klan surgawi Kong kembali. Kekuatan di balik tebasannya begitu kuat sehingga kepala klan surgawi Kong terdorong beberapa ribu meter jauhnya. Bahkan persenjataan leluhur yang dipegang oleh kepala klan surgawi klan di tangannya gemetar hebat. Kamu berani melukainya? Kalian semua akan mati. Tepat pada saat itu, kepala klan mengerikan skala darah mengeluarkan raungan yang tak tertandingi. Seolah-olah Zisunyi adalah skala terbalik terlarang naganya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menemui kematian. Bab 2562, akhirnya bertemu Ying Mingchao. Kedatangan tiba-tiba dari kepala klan mengerikan skala darah mengejutkan kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo. Mereka tiba-tiba teringat ramalan Grandmaster Nabi. Dia telah meramalkan bahwa 3 orang akan tiba. Namun, mereka telah mengabaikan individu ketiga itu. Selain itu, tidak ada dari mereka yang mengharapkan orang ketiga itu menjadi peringkat 2 dewa sejati. Ambil ini. Itu akan menyembuhkan lukamu. Setelah itu, pergi dan selamatkan dia. Saya akan membantu Anda menjauhkan orang-orang ini. Kepala klan mengerikan skala darah menyerahkan pelet obat kepada Zisunyi. Zhenping. Pada saat itu, Zisunyi memandang kepala klan mengerikan skala darah dengan ekspresi yang sangat rumit. Terbukti, dia tidak pernah berharap kepala klan mengerikan skala darah bersedia datang membantunya bahkan setelah betapa kejamnya dia menolaknya. Dia bersedia datang membantunya menyelamatkan saingannya yang sedang jatuh cinta. Jangan katakan apapun. Pergi dan selamatkan dia. Kepala klan mengerikan skala darah tersenyum tipis pada Zisunyi. Senyumnya itu sangat lembut. Meskipun Chu Feng adalah seorang pria, hatinya juga tergerak saat melihat senyuman itu. Pada saat itu, Chu Feng tahu betapa kepala klan mengerikan skala darah mencintai Zisunyi. Jika cinta Zisunyi untuk Ying Mingchao begitu langka dan dalam sehingga dia rela menyerahkan hidupnya dan meninggalkan segalanya untuknya, maka cinta yang dimiliki kepala klan mengerikan skala darah terhadap Zisunyi adalah sama. Cintanya padanya juga menembus jauh ke dalam tulangnya. Dia rela meninggalkan segalanya untuknya. Bahkan Chu Feng, orang luar, tergerak olehnya. Dengan demikian, Chu Feng bisa membayangkan dengan sangat baik apa yang dirasakan Zisunyi di dalam hatinya. Pada saat itu, mata Zisunyi menjadi lembab. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat itu, kepala klan mengerikan skala darah tiba-tiba berbalik. Dia melihat ke kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki senyum lembut di wajahnya. Yang ada di wajahnya hanyalah ekspresi yang sangat ganas dan niat membunuh yang menakutkan. Kamu berani menyentuh wanitaku. Kalian semua akan mati. Kemudian, kepala klan mengerikan skala darah melonjak ke langit. Dengan pisau merah di tangannya, dia menyerbu ke arah kepala klan surgawi Kong.
Chu Feng, ayo pergi." Melihat itu, Zisunyi langsung menelan pelet obat itu. Kemudian, dia meraih Chu Feng dan mulai bergegas menuju arah pegunungan duka bencana. "Di mana kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Melihat pemandangan itu, kepala klan Surgawi You segera mengejar mereka. Target utama mereka adalah Chu Feng. Karena itu, dia secara alami tidak akan membiarkan Chu Feng melarikan diri dengan mudah. Gemuruh. Namun, tepat pada saat itu, tebasan dikirim ke arahnya, memaksanya menghentikan pengejarannya. Itu adalah kepala klan mengerikan skala darah. "Lawanmu adalah aku." Kepala klan mengerikan skala darah berteriak dengan dingin. Suaranya mirip dengan guntur. Itu benar-benar menakjubkan. Sedangkan untuk kepala klan Surgawi You, dia benar-benar mengabaikan kepala klan mengerikan skala darah dan terus mengejar Chu Feng dan Zisunyi. Gemuruh. Tebasan lain dikirim, menghalangi jalan kepala klan Surgawi You lagi. "Aku berkata, lawanmu adalah aku." Kepala klan mengerikan skala darah berteriak lagi. "Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu." Kepala klan Surgawi You sangat marah. Dia memutuskan untuk mengabaikan Chu Feng dan Zisunyi, dan malah menyerang kepala klan mengerikan skala darah. Untuk berani menyentuh Zisunyi, yang akan mati adalah kalian semua. Adapun kepala klan mengerikan skala darah, dia tidak mau kalah. Mengacungkan pisau merah di tangannya, dia benar-benar mulai menghadapi 7 dewa sejati Kong dan klan Surgawi You sendirian. Chu Feng tidak tahu jenis obat apa yang diberikan kepala klan mengerikan skala darah kepada Zisunyi. Namun, dia yakin obat itu sangat ampuh. Setelah meminum pelet obat itu, luka Zisunyi mulai membaik dengan cepat. Auranya juga mulai pulih. Selanjutnya, mengikuti bimbingan Chu Feng, mereka segera mencapai pintu masuk pegunungan duka bencana. Siapa ini? Ada banyak tetua klan Surgawi Kong yang menjaga pintu masuk pegunungan duka bencana. Kultivasi mereka sangat kuat, mereka semua adalah leluhur bela diri puncak. Melihat ada orang yang mendekati Grave Calamity Mountain Range, mereka langsung mengeluarkan senjatanya dan berteriak keras. Selanjutnya, meski mereka sangat jauh, Chu Feng masih bisa merasakan niat membunuh mereka. "Enyahlah!" Namun, Zisunyi bahkan tidak mau berhenti bergerak. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimkan kekuatan bela dirinya dan menghancurkan semua tetua yang menjaga pintu masuk pegunungan duka bencana. Sebelum Zisunyi, leluhur bela diri puncak itu seperti daun-daun berguguran. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang wajah mereka. Sama seperti itu, mereka semua mati. Semuanya dibunuh oleh Zisunyi. Namun, ini masuk akal. Lagi pula, Zisunyi adalah peringkat 2 True Immortal. Terlepas dari kepala klan Surgawi Klan Kong dan kepala klan Surgawi Klan You, praktis tidak ada seorang pun di klan Surgawi Klan yang dapat menghalanginya. Namun, Chu Feng bisa merasakan bahwa Zisunyi bukanlah orang yang kejam. Dia merasa kemungkinan besar karena apa yang terjadi sebelumnya dia memutuskan untuk membunuh mereka. Klan Surgawi Kong dan Yo ingin membunuhnya, dan hampir berhasil. Berada dalam situasi seperti itu, hati Zisunyi terbakar amarah. Jadi, bisa dimengerti jika dia memutuskan untuk membunuh. Setelah memasuki pegunungan duka bencana, Chu Feng bergerak dengan mudah dan akrab. Karena dia pernah ke sana sekali, dia dengan cepat membawa Zisunyi ke sisa itu dan menemukan Ying Mingchao. ADS by Pup Future. Hanya saja, karena Ying Mingchao dipengaruhi oleh teknik terlarang, Chu Feng dan Zisunyi tidak dapat melihatnya. Namun, Ying Mingchao bisa melihat mereka. Sunyi, apakah ini kamu, kan?
itu benar-benar kamu. Sunyi. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Ying Mingqiao sangat senang melihat kedatangan Zi Sunyi. Faktanya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa bahkan nada suara Ying Mingqiao telah berubah. Dia tidak lagi kasar dan vulgar seperti sebelumnya. Sebaliknya, nadanya sangat lembut. Jika dia tidak mendengarnya sendiri, Chu Feng tidak akan pernah percaya bahwa Ying Mingqiao mampu berbicara dengan sangat lembut. Yang mengatakan, dibandingkan dengan kegembiraan dan antusiasme Ying Mingqiao, Zi Sunyi memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Segera, air mata mulai mengalir di pipinya tak terkendali. Cintanya yang belum pernah dia temui selama lebih dari 1000 tahun, kekasih yang sangat dia cintai begitu lama, akhirnya dia bisa melihatnya. Hanya Zi Sunyi sendiri yang tahu emosi macam apa itu. Sunyi, jangan menangis, jangan menangis. Melihat itu, Ying Mingqiao buru-buru menghiburnya. Pahlawan besar itu sebenarnya panik. Namun, Zi Sunyi mengabaikan Ying Mingqiao. Sebaliknya, dia menoleh ke Chu Feng dan memberinya sebuah gulungan. Dia berkata kepadanya, Chu Feng, ingat isi gulungan ini. Pastikan untuk mengingatnya dengan hati-hati. Anda tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zi Sunyi mulai membentuk formasi roh. Pembentukan roh itu sangat rumit. Bahkan Chu Feng tidak dapat memahaminya. Namun, Zi Sunyi mampu mengatur formasi semangat itu dengan sangat mudah. Hanya dalam waktu singkat, dia selesai mengatur formasi roh. Setelah menyelesaikan formasi roh, Zi Sunyi bertanya pada Chu Feng, Chu Feng, apakah kamu menghafal isi gulungan itu? Senior, saya sudah menghafal semuanya, kata Chu Feng. Apakah kamu dapat bertindak sesuai dengan isi gulungan itu? Zi Sunyi bertanya lagi. Saya, Chu Feng mengangguk. Isi gulungan itu terkait dengan formasi roh yang telah dia buat. Namun, bukan bagaimana mengatur formasi roh, melainkan bagaimana mengaktifkan formasi roh. Singkatnya, sangat sulit untuk mengatur formasi roh. Kesulitannya berbeda dari formasi penyembunyian yang menghindari keabadian dan tidak perlu menghabiskan banyak energi dan waktu. Sebaliknya, kesulitannya terkait dengan teknik seseorang. Seseorang harus dapat mengatur formasi roh dengan lancar sekaligus. Adapun metode untuk mengatur formasi roh itu sangat rumit. Jadi, jika seseorang melakukan kesalahan saat mengatur formasi roh pasti akan gagal. Jika seseorang ingin memahami formasi roh seperti itu, ia harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Seseorang harus terbiasa dengannya. Itu sangat mirip dengan mempelajari keterampilan bela diri. Jadi, meskipun Zi Sunyi telah berhasil menyelesaikan pengaturan formasi roh dengan cepat, jumlah upaya yang dia lakukan untuk mempelajari pembentukan roh itu tidak terbayangkan. Selain itu, formasi roh itu tidak hanya sangat sulit diatur, tetapi juga sangat sulit untuk diaktifkan. Setelah diaktifkan, formasi roh tidak bisa dihentikan. Jika tidak, itu akan hancur total dan harus diatur lagi. Selanjutnya, Ying Mingqiao juga akan menerima serangan balik dari formasi roh. Bab 2563, Berjuang Demi Cinta. Kamu akan mengaktifkan formasi roh ini. Ingat, Anda harus berkonsentrasi penuh, kata Zi Sunyi kepada Chu Feng. Chu Feng ini tidak berani menjamin bahwa dia pasti akan berhasil. Namun, saya pasti akan melakukan yang terbaik, kata Chu Feng dengan ekspresi serius. Zi Sunyi menatap Chu Feng. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Kemudian, dia ingin menoleh untuk melihat Ying Mingqiao. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia berbalik.
Melihat itu, Ying Mingqiao berbicara untuk bertanya padanya, "Sunyi, kamu mau kemana? Apa kau masih marah padaku?" Zi Sunyi berhenti. Namun, dia tidak berbalik. Dengan punggung menghadap Ying Mingqiao, dia berkata, "Lupakan aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Zi Sunyi bergerak dan dia langsung menghilang. Pada saat itu, Ying Mingqiao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun, Chou Feng tahu kemana Zi Sunyi pergi. Dia juga tahu apa yang akan dia lakukan. Zi Sunyi sangat mencintai Ying Mingqiao. Namun, itu juga karena betapa dia mencintai Ying Mingqiao sehingga dia merasa sangat bersalah terhadap kepala klan mengerikan skala darah. Rasa bersalah semacam itu pasti terasa seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya tanpa henti. Itu adalah sesuatu yang sangat tak tertahankan. Ini terutama benar setelah dia memutuskan semua hubungan dengan kepala klan mengerikan skala darah, namun kepala klan mengerikan skala darah masih bersedia menghadapi bahaya untuk menyelamatkannya. Dia benar-benar tersentuh olehnya. Rasa bersalah di hatinya benar-benar meledak. Pada saat itu, dia merasa sangat sedih di hatinya. Dia tidak bisa menolak untuk menyelamatkan Ying Mingqiao. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan kepala klan mengerikan skala darah. Dengan demikian, Zi Sunyi telah pergi untuk bertarung bersama kepala klan mengerikan skala darah. Hanya saja, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan selamat dari pertempuran. Lagi pula, lawan mereka adalah klan surgawi Kong dan Yo. Selanjutnya, lawan mereka memiliki formasi bloodline khusus mereka. Ying Mingqiao menghela nafas. Gadis itu benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja setelah aku menghiburnya setelah berkencan. Hehe, saudara Chu Feng, terserah padamu apakah aku bisa keluar atau tidak, katanya pada Chu Feng sambil tertawa nakal. Chu Feng dapat mengatakan bahwa Ying Mingqiao telah memaksakan dirinya untuk tertawa. Setelah melihat Zi Sunyi, hati Ying Mingqiao juga sangat berfluktuasi. Itu berfluktuasi sangat kuat sehingga dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Semakin dia mencoba menyembunyikan emosinya, semakin banyak celah yang ada. Konon, Ying Mingqiao tidak tahu betapa berbahayanya situasi di luar. Karena itu, dia hanya berpikir bahwa Zi Sunyi marah padanya atas apa yang terjadi saat itu. Namun, dia tidak tahu bahwa Zi Sunyi akan mati setelah pergi, bahwa sangat mungkin baginya untuk tidak melihatnya lagi. Senior, setelah saya mengaktifkan formasi roh ini, saya akan membutuhkan kerjasama penuh Anda, kata Chu Feng kepada Ying Mingqiao. Yakinlah nak, aku tahu formasi ini. Silakan, saya tahu apa yang harus saya lakukan, Ying Mingqiao berbicara dengan sangat lugas. Melihat Ying Mingqiao menyetujuinya, Chu Feng buru-buru duduk dan melepaskan kekuatan rohnya. Dia mulai dengan sepenuh hati fokus untuk mengaktifkan formasi roh itu. Berdengung. Pada saat formasi roh diaktifkan, cahaya keemasan muncul. Seperti sebuah istana kecil, itu benar-benar menutupi Chu Feng dan Ying Mingqiao. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, 10 jam berlalu. Setelah 10 jam berlalu, formasi roh emas heroid akhirnya menghilang. Pada saat itu, Chu Feng mengangkat kepalanya. Dia akhirnya bisa melihat Ying Mingqiao. Pria itu tingginya lebih dari 2 meter. Dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Meskipun dia memiliki penampilan pria paruh baya, dia memiliki rambut panjang. Rambutnya benar-benar panjang. Meskipun tingginya hanya lebih dari 2 meter, rambutnya lebih dari 3 meter. Selain rambutnya yang sangat panjang, ia juga memiliki janggut lebat. Jenggotnya juga sangat panjang. Meski janggutnya tidak sepanjang rambutnya, tapi panjangnya lebih dari 2 meter. Untungnya,
Bagian bawahnya ditutupi janggut hitamnya. Alasannya karena Ying Mingchao sebenarnya telanjang bulat. Aku bisa bergerak sekarang, aku bisa bergerak sekarang. Sudah lebih dari 1000 tahun sekarang. Saya, Ying Mingchao, akhirnya mendapatkan kembali kebebasan saya. Hahaha. Pada saat itu, Ying Mingchao menghadap ke atas dan mulai tertawa. Dia benar-benar bersemangat. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan aura Ying Mingchao. Dia memang seorang immortal sejati. Tidak hanya itu, dia juga peringkat 2 true immortal. Senior, tolong kenakan pakaian dulu. Ini agak tidak senonoh. Chu Feng mengeluarkan baju ganti dari Cosmo Sak dan melemparkannya ke Ying Mingchao. Haha, kita sama-sama laki-laki. Apa yang perlu ditakuti? Yakinlah, saya tidak tertarik pada laki-laki. Ying Mingchao tertawa keras. Namun, saat dia berbicara, dia juga berganti pakaian dengan Chu Feng. Senior, ayo pergi sekarang. Chu Feng berdiri dan berkata kepada Ying Mingchao. Adik laki-laki, ini semua berkat kamu kali ini. Saya harus berterima kasih dengan benar. Ayo. Saya sengaja menyimpan 2 kendi anggur ini untuk hari ini. Mari kita nikmati mereka. Ying Mingchao sangat gembira. Dia memegang 2 kendi anggur di tangannya dan menyerahkan satu ke Chu Feng. Ades by Pup Future. Namun, Chu Feng tidak tega menikmati anggur. Sebaliknya, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata kepada Ying Mingchao, Senior, kita harus segera pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, saya khawatir Senior Zhisunyi akan berada dalam bahaya. Zhisunyi, ada apa dengannya? Mengapa dia berada dalam bahaya? Mendengar nama Zhisunyi, ekspresi Ying Mingchao langsung berubah. Saat ini, ada orang-orang dari klan Surgawi Yo di klan Surgawi Kong. Kami telah memaksa masuk ke sini. Sebelumnya, Senior Zhisunyi pasti pergi untuk menghadapi mereka. Sampai sekarang, kami tidak tahu apakah dia masih hidup, kata Chu Feng. Brengsek! Mendengar kata-kata itu, Ying Mingchao segera meraih Chu Feng dan mulai terbang bersamanya. Ditunjukkan jalan oleh Chu Feng, Ying Mingchao berhasil menghindari banyak formasi pembantaian di pegunungan Duka Bencana. Dengan kecepatan tertinggi, mereka keluar dari pegunungan Duka Bencana. Di luar bukan lagi siang hari. Asap tebal membubung di klan Surgawi Kong. Penindasan yang meluap mungkin menutupi seluruh langit. Malam yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Namun, tampaknya pertempuran sudah berakhir. Kepala klan mengerikan skala darah berlumuran darah. Sisiknya yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Bukan hanya itu, tetapi dagingnya robek dan kakinya hilang. Kondisi luka-lukanya benar-benar mencengangkan hati dan mengejutkan mata. Namun, meskipun luka-lukanya itu dapat menyebabkan hati seseorang berduka saat melihatnya, luka-luka itu hanyalah luka yang dangkal. Untuk pembudidaya bela diri, mereka tidak serius. Apa yang paling ditakuti oleh para pembudidaya adalah energi sumber mereka terluka, jiwa mereka terluka atau dantian mereka terluka. Pada saat itu, bagian di mana kepala klan mengerikan skala darah seharusnya tidak terluka paling banyak semuanya rusak. Dia terluka parah dan tidak bisa melanjutkan hidup. Yang tersisa hanyalah nafas terakhirnya. Pada saat itu, dia jatuh ke pangkuan Zhisunyi. Namun, dia bereaksi seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya dan menatap Zhisunyi dengan tatapan yang sangat lembut. Adapun Zhisunyi, dia juga terluka parah. Namun, dia tidak punya hati untuk peduli dengan luka dan rasa sakitnya. Sebaliknya, dia melihat kepala klan mengerikan skala darah di dadanya dengan air mata jatuh seperti hujan.
Alasannya karena dia tahu bahwa orang yang seharusnya terluka parah adalah dia. Kepala klan mengerikan skala darah telah memblokir serangan untuknya pada saat genting. Dia telah menyelamatkannya dengan nyawanya sendiri sebagai harganya. Jangan menangis. Kepala klan mengerikan skala darah mengangkat tangannya dengan susah payah. Menggunakan telapak tangannya yang gemetaran, dia dengan lembut menyeka air mata di wajah Zisunyi. Meskipun dia berhasil menghapus air matanya, noda darah tertinggal di wajah Zisunyi. Itu adalah darah kepala klan mengerikan skala darah. Bab 2564 Raungan Marah. Sunyi, aku maaf. Tubuhku yang mengecewakan ini telah mengotori wajahmu. Aku tahu kalau kamu paling suka bersih. Tapi, Sunyi, tolong jangan salahkan aku untuk itu. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Kepala klan mengerikan skala darah berbicara dengan sangat menyesal. Nadanya sangat lemah, dan butuh banyak usaha untuk berbicara. Jangan katakan lagi. Cepat, ambil ini. Zisunyi ingin memberi kepala klan mengerikan skala darah pelet obat di tangannya. Namun, kepala klan mengerikan skala darah melambaikan tangannya. Dengan susah payah, dia berkata, saya paling sadar akan tubuh saya sendiri. Bahkan jika dewa turun ke dunia fana, dia tetap tidak bisa menyelamatkanku. Sunyi, aku ingin memberitahumu ini. Saya benar-benar senang bisa melihat penampilan muda Anda lagi. Meskipun aku tahu bahwa penampilan mudamu ini bukan untukku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Chief Klan mengerikan skala darah bersandar ke samping. Dia benar-benar pingsan di dada Zisunyi. Sanping! Pada saat itu, Zisunyi menjerit sangat menyakitkan hingga dia merasa ingin mati. Zanping, bangun, aku bersedia menikah denganmu, bangun. Selama kamu bangun, aku akan kembali ke gua pemusnahan iblis bersamamu dan menjadi istrimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan gua pemusnahan iblis lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Karena kamu menyukai penampilanku yang sekarang, aku akan selalu menjaga penampilanku yang sekarang, oke? Baru bangun. Tolong bangun. Selama Anda bangun, saya akan menyetujui semuanya. Kali ini, aku pasti akan menepati janjiku. Air mata memenuhi wajah Zisunyi. Dia tulus dalam setiap kata yang dia ucapkan. Itulah yang dia rasakan dari lubuk hatinya. Sayangnya, kepala klan mengerikan skala darah tidak lagi bisa mendengar kata-kata itu. Alasannya karena dia telah mati, dia benar-benar mati. Pa'a. Tepat pada saat itu, serangkaian tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Itu adalah kepala klan Surgawiyo. Ternyata kepala klan Surgawiyo, kepala klan Surgawi Kong dan 5 tetua Utmost Exalted klan Yo Heavenly sebenarnya semua berdiri di sana. Mereka menonton apa yang terjadi sebelumnya seolah-olah mereka sedang menikmati pertunjukan. Hanya saja, tidak ada sedikit pun rasa simpati atau kasihan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka semua memiliki senyum kenikmatan di wajah mereka. Sayangnya pasangan yang penuh kasih sayang. Namun, Anda juga tidak perlu terlalu bersedih. Lagi pula, kamu akan segera bertemu dengannya lagi di akhirat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Surgawiyo mengangkat persenjataan leluhurnya dan melepaskan tebasan ke arah Zisunyi. Zisunyi mampu menghindari tebasan itu. Namun, dia tidak mencoba menghindari tebasan itu. Sepertinya dia tidak berencana untuk melanjutkan hidup. Boom! Tepat pada saat itu, tebasan ganas dikirim dari dalam klan Surgawi Kong. Tebasan itu sangat kuat. Dengan kecepatan yang luar biasa,
Ia terbang dan dengan mudah menebas tebasan yang dikirim oleh kepala klan surgawi Yo. Anak-anak Kong dan Yo, apakah kalian semua masih mengenali ayahmu I? Pada saat itu, raungan penuh amarah meledak di seluruh wilayah. Itu adalah... Melihat ke arah suara itu, kepala klan surgawi Kong dan True Immortal dari klan surgawi Yo segera mengungkapkan perubahan ekspresi yang sangat besar. Alasannya karena orang yang meneriakkan kata-kata itu tidak lain adalah Ying Mingqiao. Tiba bersamanya adalah Chu Feng. Namun, Ying Mingqiao yang mereka kenal telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dengan demikian, bagaimana dia bisa berada di sana pada saat itu? Kamu tidak mati. Kepala klan surgawi Kong bertanya dengan sedikit panik. Bukan hanya kepala klan surgawi Kong yang mulai merasa sedikit panik, bahkan kepala klan surgawi Yo dan 5 tetua tertinggi klan surgawi Yo mulai merasa sedikit panik. Meskipun mereka semua peringkat 2 dewa sejati, kekuatan pertempuran Ying Mingqiao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zisunyi dan kepala klan mengerikan skala darah. Meskipun mereka berhasil mengalahkan Ying Mingqiao lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka telah membuat banyak persiapan demi pertempuran itu. Hanya mereka sendiri yang tahu berapa banyak yang mereka investasikan saat itu. Saat ini mereka sudah cukup lelah melawan Zisunyi dan kepala klan mengerikan skala darah. Jika mereka melawan Ying Mingqiao, bahkan mereka tidak memiliki kepastian apakah mereka akan dapat memenangkan pertempuran atau tidak. Meskipun Ying Mingqiao dipenuhi dengan amarah dan dipenuhi dengan keinginan membunuh, dia tidak segera menyerang kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo setelah melihat Zisunyi. Sebaliknya, tubuhnya bergerak. Membawa Chu Feng bersamanya, dia tiba di samping Zisunyi. Melihat Zisunyi yang penuh dengan luka, Ying Mingqiao mulai menggertakkan giginya dengan marah. Dia merasa sangat sedih untuk wanita di hadapannya. Chu Feng, bantu aku menyembuhkan lukanya, Ying Mingqiao tiba-tiba berkata pada Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ying Mingqiao membalik pergelangan tangannya, dan tombak keemasan dan mempesona muncul di tangannya. Begitu tombak emas muncul, raungan naga mulai terdengar. Ternyata sebenarnya ada naga emas yang melingkari tombak emas itu. Naga emas itu sangat jelas dan hidup. Seolah-olah itu adalah naga sungguhan yang memancarkan kekuatan penindasnya ke seluruh penjuru. Persenjataan leluhur ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Stormwind Edge milik Chu Feng. Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd, dia memang Ying Mingqiao. Dia sebenarnya masih hidup. Setelah merasakan penindasan yang mungkin datang dari persenjataan leluhur Ying Mingqiao, kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo merasa dengan kepastian yang lebih besar bahwa pria di depan mereka benar-benar Ying Mingqiao. Meskipun mungkin bagi seseorang untuk menyamar sebagai orang lain, tidak mungkin bagi seseorang untuk menyamarkan persenjataan leluhur. Setelah merasakan kekuatannya yang menindas, mereka yakin bahwa pria di depan mereka adalah Ying Mingqiao. Ades by Pup Future. Alasannya adalah karena Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd berasal dari era kuno. Hanya ada satu senjata seperti itu di seluruh 100 Refinements Ordinary Realm. Saat itu, banyak orang memperebutkannya di sisa-sisa era kuno itu. Pada akhirnya, Ying Mingqiao lah yang berhasil mendapatkannya. Pada saat itu, kepala klan surgawi Kong berteriak, "Siapkan formasi!" Kemudian, mereka sekali lagi mengatur formasi pembantaian garis keturunan yang mereka gunakan melawan Zisunyi sebelumnya. Meskipun mereka sangat takut pada Ying Mingqiao, kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya pilihan selain melawan Ying Mingqiao. Sayangnya, meskipun mereka habis-habisan untuk melawan Ying Mingqiao, mereka tidak mampu mendapatkan hasil yang diinginkan. Meskipun kepala klan surgawi Kong dan dewa sejati klan surgawi Yo telah berhasil melukai serius Zisunyi dan membunuh kepala klan mengerikan skala darah menggunakan formasi garis keturunan mereka, mereka merasa sangat berat ketika berhadapan dengan Ying Mingqiao.
Setelah hanya bertarung dengannya sebentar, mereka memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Ying Mingchao benar-benar ganas. Seolah-olah dia dilahirkan untuk berperang. Dia sangat sengit dalam pertempuran. Kekuatan tempur Ying Mingchao sangat kuat. Selain itu, kepala klan Surgawi Kong dan Dewa Sejati klan Surgawi You telah menghabiskan cukup banyak stamina dan kekuatan mereka. Sepertinya dia bisa mengurus mereka sendiri. Setelah mengamati pertempuran sebentar, Nyonya Ratu merasa lega. Pada saat itu, pedang Dewa Jahat Chu Feng dikekang oleh apa yang disebut jimat penindasan persenjataan iblis. Dengan demikian, kartu truf terkuat Chu Feng sama sekali tidak efektif. Selanjutnya, kepala klan mengerikan skala darah telah meninggal dan Zisunyi terluka parah. Pada saat itu, satu-satunya orang yang mampu melawan klan Surgawi Kong dan Yo adalah Ying Mingchao. Apakah mereka bisa pergi hidup-hidup atau tidak? Semuanya akan tergantung pada Ying Mingchao. Heh! Ying Mingchao terbakar amarah. Dia meraung saat dia terus bertarung. Pada saat itu, dia seperti seekor harimau ganas yang melawan sekelompok serigala. Dia benar-benar tak tertandingi. Sampah! Kemampuan macam apa itu untuk menggertak seorang wanita? Di mana kemampuanmu? Tunjukkan pada saya. Jika kamu memiliki keterampilan apapun, bawa ke ayahmu, aku. Ying Mingchao benar-benar marah. Alasan mengapa dia sangat marah bukan karena dia diplot oleh klan Surgawi Kong dan Yo lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebaliknya, itu karena Zisunyi terluka parah oleh mereka. Zisunyi adalah wanita yang sangat dia cintai. Selain itu, Ying Mingchao tahu betul bahwa jika dia muncul nanti, Zisunyi akan menjadi mayat. Dihadapkan dengan orang-orang yang ingin membunuh kekasihnya, sebagai seorang pria, Ying Mingchao secara alami tidak dapat mentolerirnya. Dia sudah membuat persiapan untuk melakukan pembantaian. Ying Mingchao, kamu berani menyebut kami sampah? Bahkan setelah kamu menghilang selama 1000 tahun, kamu masih hanya peringkat 2 dewa sejati. Hasil dari pertempuran hari ini masih belum ditentukan. Dihadapkan dengan hinaan Ying Mingchao, kepala klan Surgawi Kong berbicara kembali untuk mengejek Ying Mingchao. Puh! Tepat pada saat itu, halberd yang melawan surga naga melingkar milik Ying Mingchao meretas dan mengirimkan sinar pedang. Kecepatan sinar pedang itu begitu cepat sehingga kepala klan Surgawi Kong tidak bisa menghindarinya. Lengan kanannya benar-benar terpotong oleh tebasan Ying Mingchao. Persenjataan leluhur yang dia pegang di lengan kanannya juga jatuh ke tanah. Bab 2565, Kekuatan Pertempuran yang Luar Biasa. Sampah! Selain mengintimidasi wanita, kamu tidak mampu melakukan hal lain. Ying Mingchao mengejek. Brengsek! Dihina sedemikian rupa, kepala klan Surgawi Kong memerah. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Ying Mingchao. Alasannya karena meskipun mereka melawan Ying Mingchao 7 lawan 1, mereka masih dirugikan. Jika dia melawan Ying Mingchao sendirian, dia memang bukan tandingannya. Pada saat itu, kepala klan Surgawi Yo berteriak, formasi garis keturunan, atur. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, seberkas cahaya muncul dari dantiannya. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, para dantian dari 5 dewa sejati klan Surgawi Yo juga mulai memancarkan cahaya. Saat berikutnya, 6 sinar cahaya terbang keluar dari dantian mereka dan berkumpul bersama. Melihat formasi itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia mengenali formasi itu. Itu adalah formasi Grand Bloodline. Ketika dia bertarung melawan dewa sejati klan Surgawi Kong saat itu, mereka menggunakan formasi garis keturunan itu. Itu adalah formasi yang mampu memanggil tanda petir mereka. Hanya saja, meskipun formasi garis keturunan itu sangat kuat,
ada biaya yang sangat besar terkait penggunaannya. Artinya, itu akan membakar nyawa para penggunanya. Meskipun mereka dapat menggunakan tanda petir mereka harus menggunakan nyawa mereka sebagai harga untuk aktivasi lanjutan dari formasi garis keturunan itu. Pada saat formasi garis keturunan dilepaskan, Chu Feng tahu bahwa dewa sejati klan Surgawio berencana untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Ini adalah teknik terakhir mereka. Mereka berencana untuk mengadakan pertempuran terakhir melawan Ying Ming Chao menggunakan teknik mereka itu. Tepat pada saat itu, kepala klan Surgawi Kong juga bergabung dengan formasi Grand Bloodline. Pada saat itu, tanda petir muncul di dahi mereka. Mereka semua adalah tanda petir karakter mortal. Setelah tanda petir mereka muncul, kekuatan pertempuran mereka juga meningkat. Dalam situasi seperti itu, Ying Ming Chao yang awalnya berada di atas angin dalam pertempuran mereka sebenarnya dirugikan. Saat itu, kamu memiliki pedang dewa jahat di tanganmu. Jadi, bahkan setelah tetua Utmost Exalted Elders klan Surgawi Kong menggunakan formasi Grand Bloodline mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, melihatnya hari ini, akan terlihat bahwa kekuatan formasi Grand Bloodline tidak dapat dipandang rendah. Aku ingin tahu, apakah Ying Ming Chao benar-benar dapat menahan mereka? Kata Nyonya Ratunya. Setelah mencapai alam keabadian sejati, kekuatan garis keturunan surgawi dan tubuh ilahi akan dibatasi. Sederhananya, setelah mencapai alam abadi sejati, terlepas dari kekuatan pertempuran seperti apa yang mungkin Anda miliki sebelumnya, terlepas dari kemampuan apa yang mungkin Anda ketahui, itu semua tidak berarti apa-apa. Setelah mencapai alam abadi sejati, semua orang akan mencapai pijakan yang sama. Terlepas dari apakah itu pemilik garis surgawi, tubuh ilahi atau bahkan mereka yang tidak memiliki kekuatan khusus, mereka semua akan berdiri di garis awal yang sama. Dengan demikian, akan menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk mengalahkan yang lain. Di saat-saat seperti itu, jika seseorang dapat menggunakan sedikit saja kekuatan mereka yang terbatas, mereka akan dapat secara instan meningkatkan kekuatan pertempuran mereka dan memisahkan jarak di antara mereka. Namun, harga untuk itu benar-benar sesuatu yang besar. Mereka tidak dapat menggunakan formasi besar Bloodline untuk waktu yang lama. Saya ingin tahu apakah senior Ying Ming Chao akan dapat bertahan. Chou Feng dengan hati-hati mengamati pertempuran dengan mata langitnya. Dia dapat menemukan bahwa meskipun klan Surgawi Kong dan klan Surgawio saat ini berada di atas angin, rentang hidup mereka menurun dengan cepat. Kecepatan penurunannya sangat mencengangkan. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa selama Ying Ming Chao mampu bertahan dalam menahan mereka, dia akan mampu memenangkan pertempuran. Bahkan jika kamu menggunakan formasi ini, kamu semua masih akan mati hari ini. Meskipun Ying Ming Chao telah memasuki posisi yang kurang menguntungkan, kerugiannya tidak terlalu besar. Dipenuhi dengan amarah yang meluap-luap, Ying Ming Chao tampaknya mampu mengatasi dewa sejati Kong dan klan Surgawio. Dengan mengandalkan kemarahan di hatinya dan niat membunuh yang luar biasa itu, meskipun Ying Ming Chao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih memegang kendali dalam hal kekuatan dan kekuatan yang mengesankan. Kekuatan senior Ying Ming Chao benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Saya bertanya-tanya, bagaimana dia dikalahkan oleh klan Surgawi Kong dan Yo saat itu? Chou Feng tersentak kagum. Meskipun mereka semua peringkat 2 dewa sejati, Chu Feng dapat mengatakan bahwa kekuatan pertempuran Ying Ming Chao benar-benar kuat dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Mungkin justru karena itulah Ying Ming Chao dianggap sebagai orang dengan peluang terbesar untuk memerintah seluruh alam biasa 100 perbaikan setelah Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong. Alasannya karena Ying Ming Chao benar-benar luar biasa. Menilai dari situasi saat ini, bahkan jika pertempuran ini berlanjut, klan Surgawi Kong dan klan Surgawio pasti akan dikalahkan.
mereka tidak akan dapat melanjutkan aktivasi formasi Grand Bloodline mereka untuk waktu yang lama. Mereka juga tidak akan bisa mengalahkan Ying Mingqiao dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka menghabiskan umur mereka, mereka akan menghabiskan diri mereka sendiri sebelum mengalahkan Ying Mingqiao. Iklan oleh Pop Future. Meskipun mereka telah menghabiskan sedikit stamina dan kekuatan mereka untuk bertarung melawan Zisunyi dan kepala klan mengerikan skala darah sebelum kedatangan Ying Mingqiao, masih belum cukup bagi mereka untuk melangkah sejauh ini melawan Ying Mingqiao. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengalahkan Ying Mingqiao. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka pasti telah melakukan banyak persiapan dan menggunakan banyak trik untuk mengalahkan Ying Mingqiao saat itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengalahkannya, Nyonya Ratu menganalisis. Dia juga mulai merasa semakin optimis tentang Ying Mingqiao. Sekelompok sampah. Jadi bagaimana jika Anda memiliki formasi Grand Bloodline? Tanpa trik tercela Anda, bagaimana mungkin Anda semua bisa mengalahkan saya? Kalian semua akan mati, kalian semua. Ying Mingqiao semakin berani semakin dia bertarung. Tidak hanya kekuatannya yang menghancurkan bumi, tetapi raungannya juga mampu mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun klan surgawi Kong telah berlindung, mereka masih mulai menggigil ketakutan karena raungan Ying Mingqiao. Dalam situasi seperti itu, kelemahan Ying Mingqiao dalam pertempuran menjadi semakin lemah. Sekali lagi, dia berhasil mendapatkan kembali keunggulannya. Bahkan formasi Grand Bloodline tidak dapat menghentikannya. Melihat bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah, kepala klan Surgawio berteriak, "Gaun Biru Senior, bisakah kamu maju untuk membantu kami?" Gaun Biru Senior. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah. Dia ingat dengan jelas bahwa orang yang memberi Kong Doumoyuan racun itu adalah orang misterius yang mengenakan gaun biru. Orang itulah yang berusaha menjaga mereka dari bayang-bayang. Mungkinkah pria itu benar-benar ada di sini? Chu Feng mulai khawatir. Meskipun kekuatan pertempuran Ying Mingqiao sangat kuat dan situasi saat ini sangat menguntungkan bagi mereka, tetap saja Chu Feng tidak tahu persis siapa individu berjubah biru misterius itu. Namun, dia merasa bahwa individu berjubah biru itu kemungkinan besar adalah seseorang dari alam atas. Ada banyak orang dari alam atas. Tidak semuanya sangat kuat. Faktanya, banyak dari mereka bahkan bukan dewa sejati atau bahkan leluhur bela diri. Namun, mereka yang mampu mencapai alam biasa dari alam atas pasti semuanya adalah individu yang luar biasa. Lebih jauh lagi, untuk bisa mendapatkan racun semacam itu berarti individu berjubah biru itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jadi, Chu Feng merasa bahwa jika individu berjubah biru itu bertindak, bahkan Ying Mingqiao tidak akan cocok untuknya. Untungnya, bahkan setelah kepala klan Surgawio berteriak minta tolong, tidak ada jawaban. Apakah pria itu menggertak? Bagaimana mungkin Ying Mingqiao diusir hanya dengan teriakan minta tolong? Dia terlalu meremehkan Ying Mingqiao, bukan? Nyonya Ratunya berpikir bahwa kepala klan Surgawio menggertak. Dia mulai mengejeknya. Itu mungkin belum tentu gertakan. Jelas bukan kebetulan bagi mereka untuk melihat melalui formasi penyembunyian penghindaran abadi kami dan memiliki jimat penindasan persenjataan iblis untuk membatasi pedang dewa jahatku. Sepertinya, seseorang benar-benar membantu mereka dari bayang-bayang, kata Chu Feng. Maksudmu, gaun biru benar-benar ada di sini sekarang? Nyonya Ratunya mulai sedikit panik. Lagi pula, dia juga tahu betul betapa berbahayanya individu berjubah biru misterius itu. Bab 2566 Teknik Terlarang. Sulit untuk mengatakannya. Bahkan aku tidak yakin, karena aku tidak bisa merasakan aura gaun biru itu. Ini hanya bisa berarti dua hal. Dia tidak ada di sini, atau kekuatannya melebihi semua orang di sini. Namun,
Saya yakin bahwa mereka telah menerima bantuan dari gaun biru itu untuk melihat melalui formasi penyembunyian penghindaran keabadian saya. Adapun jimat penindasan persenjataan iblis itu pasti juga diberikan kepada mereka oleh individu berjubah biru misterius itu, kata Chu Feng. Tidak ada gunanya, dia tidak akan membantu kita, kata kepala klan surgawi Kong. Mengapa? Mengapa dia tidak mau membantu kita? Bukankah kita dari faksi yang sama? Bukankah kita semua berencana untuk mengurus Chu Feng itu? Kata kepala klan surgawi Yo. Benar saja, targetnya adalah aku. Mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng menyempit. Hanya dari kata-kata itu, dia menjadi yakin bahwa Blue Gown mengincarnya. Orang itu pasti sangat kuat. Setidaknya, kekuatannya harus melampaui senior Ying Ming Chao. Tapi, dengan seberapa kuat dia, kenapa dia tidak langsung menyerangku? Mengapa dia malah membantu klan surgawi Kong dan klan surgawi Yo dari bayang-bayang, dan mencoba membuat mereka menjagaku? Chou Feng merenung tanpa henti di dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah gaun biru itu merasa rendah diri untuk merawatnya secara pribadi, atau apakah dia tidak dapat merawatnya secara pribadi. Atau mungkin dia hanya bermain-main dan menganggap semua ini sebagai permainan. Dengar, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri sekarang. Aku akan menjadi umpannya, gunakan gerakan itu, kepala klan surgawi Kong berkata kepada kepala klan surgawi Yo. Ah! Mendengar kata-kata itu, kepala klan surgawi Yo mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Adapun 5 tetua tertinggi klan surgawi Yo, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Apakah kita benar-benar akan menggunakan gerakan itu? Jika kita menggunakan itu, tidak ada jalan lain, kata kepala klan surgawi Yo. Saya mengatakan bahwa saya akan menjadi pemandu. Bahkan jika seseorang harus mati, aku akan menjadi orang yang mati. Apa yang membuatmu takut? Jika kita terus menghabiskan umur kita, kita semua akan mati. Setelah kita mati, klan surgawi Kong saya dan klan surgawi Yo Anda berdua akan dimusnahkan. Sudahkah Anda memikirkannya? Kepala klan surgawi Kong berkata dengan marah. Lord Clan Chief, Anda benar-benar tidak bisa. Kultivasi kita tidak cukup. Bahkan jika kepala klan surgawi Kong berencana untuk menjadi pemandu, dengan kultivasi kita juga akan mati. Pada saat itu, penatua tertinggi klan surgawi Yo berbicara dengan ekspresi panik. Diam! Demi kelangsungan klan kita, jadi bagaimana jika kita mati? Pada saat itu, tetua tertinggi klan surgawi lainnya dari klan surgawi mulai mengkritik keras tetua tertinggi klan surgawi itu. Lebih jauh lagi, tetua tertinggi itu juga berkata kepada ketua klan mereka, Tuan Ketua Klan, mari kita lakukan seperti yang disarankan oleh kepala klan Kong surgawi. Untuk klan kami, mengorbankan hidup kami saja tidak berarti apa-apa. Lord Clan Chief, silakan, kami tidak takut mati. Lord Clan Chief, tolong pertimbangkan kembali, tolong pertimbangkan kembali. Adapun 3 sesepuh tertinggi yang tersisa, ada yang menyuarakan penerimaan mereka atas kematian dan ada yang menyuarakan keinginan mereka untuk menentangnya. Pada saat itu, kepala klan surgawi Yo mengungkapkan ekspresi tegas di matanya. Kong Jitian, semuanya terserah padamu sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi Yo berteriak keras. Cahaya aneh mulai berkedip dari dantiannya. Ah! Saat berikutnya, 5 sesepuh tertinggi yang berdiri di belakangnya mulai mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tidak, Aa! Berhenti! Ketua klan Tuan, hentikan! Para sesepuh tertinggi yang telah menyarankan hal ini sebelumnya mulai memohon ketua klan Lord mereka untuk berhenti. Pada saat itu, mereka tidak lagi mampu mengendalikan tubuh mereka.
seolah-olah mereka semua dikendalikan oleh kepala klan Surgawiyo. Namun, kepala klan Surgawiyo tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Formasi itu. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa kepala klan Surgawiyo dan 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo semua memancarkan petir 9 warna dari dantian mereka. Petir 9 warna itu belum pernah ada sebelumnya. Yang paling penting, setelah petir diekstraksi dari dantian mereka, kepala klan Surgawiyo dan 5 sesepuh Utmost Exalted bereaksi seolah-olah sesuatu yang penting telah diekstraksi dari mereka. Tubuh mereka mulai menua dengan cepat, dan kulit mereka layu tak tertandingi. Ini terutama berlaku untuk 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo. Hanya dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi seperti mumi. Seolah-olah semua esensi mereka telah diambil dari mereka. Bahkan, tubuh mereka pun menyusut drastis. Mereka telah menggunakan teknik tabu. Ini adalah perjuangan terakhir mereka. Chu Feng berteriak, "Oh tidak," di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah karena dia menemukan bahwa petir 9 warna yang diekstraksi dari Dewa Sejati klan Surgawiyo saat ini sedang berkumpul menuju kepala klan Surgawi klan. Pada saat itu, tidak hanya tanda petir di dahi kepala klan Surgawi Kong bersinar lebih terang, tetapi petir juga mulai muncul di tubuhnya. Petir melilit di sekelilingnya seperti baju besi yang menutupi tubuhnya. Itu adalah armor petir. Meskipun tidak lengkap, Chu Feng, pemilik garis surgawi, dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah armor guntur. Demi melindungi Dewa Sejati klan Surgawiyo saat mereka mengatur formasi, kepala klan Kong Surgawi telah menekan Ying Mingqiao sendirian sepanjang waktu. Pada awalnya, sangat berat baginya untuk berurusan dengan Ying Mingqiao. Faktanya, dia bukan tandingan Ying Mingqiao. Namun, karena semakin banyak petir berkumpul, saat armor petirnya tumbuh semakin lengkap, auranya juga semakin kuat dan kuat. Ah! Tiba-tiba, kepala klan Surgawi Kong meraung. Kemudian, persenjataan leluhur di tangannya semakin ganas. Dengan setiap serangan, dia akan melahirkan angin dan mengguncang ruang itu sendiri. Meskipun dia kehilangan lengan, dia sebenarnya mampu melawan Ying Mingqiao dengan satu tangan. Dia sebenarnya mampu melawan Ying Mingqiao sendirian. Yang paling penting, setelah dia mengeluarkan raungan itu, kecepatan di mana dia menyerap petir yang diekstraksi dari Dewa Sejati klan Surgawiyo tumbuh lebih cepat. Iklan oleh Pu Future. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pertempuran kepala klan Surgawi Kong tumbuh semakin kuat. Pada saat itu, dia tidak hanya mampu menghadapi Ying Mingqiao sendirian, tetapi dia juga unggul dalam pertempuran mereka. Segera, jeritan dari 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo tumbuh semakin lemah. Akhirnya, petir 9 warna tidak lagi diekstraksi dari dantian mereka. Dantian mereka juga benar-benar redup. Put, put, put. Kemudian, mereka semua kehilangan kemampuan untuk terbang pada saat yang sama dan jatuh ke tanah. Mati. Pada saat itu, 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo, kelima dewa sejati peringkat 1 itu, semuanya telah meninggal. Selanjutnya, keadaan kematian mereka sangat menakutkan. Mereka tampaknya telah disedot hingga benar-benar kering, tidak ada satupun jejak esensi di tubuh mereka. Ini. Setelah melihat itu, ekspresi Chu Feng berubah. Melalui pengamatannya dengan mata langitnya, Chu Feng dapat melihat bahwa 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo bahkan memiliki sumber energi mereka yang disempurnakan sepenuhnya. Karena mereka awalnya adalah ahli kultivasi bela diri, tulang mereka pasti sangat keras bahkan saat mati. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, sisa-sisa dari pembudidaya bela diri yang kuat akan menjadi harta berharga setelah kematian. Tulang mereka akan lebih keras daripada senjata biasa. Namun, tulang 5 tetua tertinggi klan Surgawiyo serupa dengan tulang orang biasa.
Nyatanya, tulang mereka bahkan lebih lemah dari orang biasa. Alasannya karena tulang mereka benar-benar hancur. Teknik tabu itu benar-benar menakutkan. Chou Feng melihat ke kepala klan surgawi You. Pada saat itu, dantiannya juga berhenti memancarkan kilat. Selanjutnya, dantiannya juga berhenti bersinar. Namun, tidak seperti 5 sesepuh tertinggi, kekuatan tubuhnya tidak sepenuhnya diekstraksi. Sebaliknya, dia secara sukarela menghentikan teknik tabu. Mungkin karena kultivasinya, atau mungkin karena sesuatu yang lain, tetapi kepala klan surgawi You tidak hanya masih berdiri di langit, kultivasinya juga tidak berkurang. Dia masih peringkat 2 True Immortal. Namun, penampilannya saat ini mirip dengan mumi. Semua rambutnya telah rontok dari kepalanya. Kulitnya yang keriput membungkus erat tulang-tulangnya. Seolah-olah semua dagingnya hilang. Matanya mengalah. Sekilas, dia tampak seperti orang mati yang baru saja merangkak keluar dari peti matinya. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Meskipun kultivasinya masih ada, auranya menjadi sangat lemah. Seolah-olah dia terluka parah. Dia tidak lagi dapat bergabung dalam pertempuran antara kepala klan surgawi Kong dan Ying Mingchao. Dari situ, dapat dilihat bahwa meskipun dia selamat, teknik tabu telah sangat merugikannya. Bab 2567, situasi pertempuran menjadi buruk. Chou Feng memperhatikan bahwa meskipun 5 tetua tertinggi klan surgawi You telah meninggal, meskipun 5 bawahannya yang sedekat saudara dengannya telah meninggal, kepala klan You surgawi klan tidak memiliki sedikit pun kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, sudut bibirnya terangkat dengan senyum dingin. Ying Mingchao, kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa kami akan rela mengorbankan diri untuk mengalahkanmu. Yang akan mati hari ini bukanlah kita semua. Sebaliknya, itu adalah kamu. Jadi bagaimana jika kamu jenius? Bukankah kamu masih akan dibunuh oleh tangan kami hari ini? Selain itu, ini adalah kedua kalinya kamu akan dikalahkan oleh kami. Kepala klan surgawi You berbicara menggunakan suaranya yang sangat lemah. Meskipun suaranya sangat lemah, kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Seolah-olah dia yakin bahwa mereka pasti akan menang dan mulai menikmati pertunjukan yang meriah, pertunjukan kekalahan Ying Mingchao dari samping. Puh! Tepat pada saat itu, sinar merah tiba-tiba melintas. Tebasan dari kepala klan surgawi Kong benar-benar berhasil mengenai Ying Mingchao. Heh! Dipukul oleh tebasan itu, Ying Mingchao tidak menjerit kesakitan, dia malah meraung. Sepertinya tebasan itu membangkitkan kembali semangat juangnya. Ying Mingchao mulai bertarung dengan lebih berani. Sayangnya, itu tidak berguna. Kekuatan pertempurannya benar-benar ditekan oleh kepala klan surgawi Kong. Setelah itu, Ying Mingchao diserang oleh serangan dari kepala klan surgawi Kong tanpa henti. Dalam situasi seperti itu, Ying Mingchao segera dipenuhi luka. Dagingnya terbalik, dan darah mengalir dari tubuhnya tanpa henti. Kamu terus menyebut orang lain sampah, tapi ternyata kamu adalah sampah terbesar. Mengapa penerus Jan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong harus menjadi orang yang menyombongkan omong kosong? Kepala klan surgawi Kong mengejek. Ah! Ying Mingchao menggeram. Kemudian, dia menebas Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd melintasi langit. Mengaung. Saat berikutnya, raungan terdengar. Naga emas yang melingkari Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd benar-benar terbang keluar dari tombak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, karena jarak antara kepala klan surgawi Kong dan Ying Mingchao sangat dekat, kepala klan surgawi Kong dipukul langsung oleh naga emas dan dikirim terbang. Terlebih lagi, naga emas itu sebenarnya mulai membesar. Kecepatannya juga mulai dipercepat. Hanya dalam sekejap,
naga emas sepanjang beberapa meter itu tumbuh hingga lebih dari 1.000 meter. Naga raksasa 1.000 meter lebih menutupi langit. Itu berkedip-kedip seolah terbuat dari emas. Selain itu memancarkan kekuatan menindas yang sangat gagah berani. Naga emas itu telah berhasil menelan sepenuhnya kepala klan surgawi Kong. Omong kosong. Saya lupa bahwa dia masih memiliki gerakan itu. Pada saat itu, kepala klan surgawi Yo menjadi pucat pasi, dan ekspresi panik muncul di matanya yang sudah tua. Karena sudah begitu lama, dia benar-benar lupa bahwa alasan mengapa tombak pertempuran naga langit Ying Ming Chao begitu kuat adalah karena ia memiliki kekuatan yang melebihi persenjataan leluhur lainnya. Adapun naga emas sebelumnya, itu adalah keterampilan bela diri yang unik untuk Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd. Naga emas itu bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri tabu leluhur. Namun, karena itu selaras sempurna dengan Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd, setelah dilepaskan, itu mungkin jauh melampaui keterampilan bela diri tabu leluhur biasa. Saat kepala klan surgawi Kong diserang langsung oleh keterampilan bela diri tabu leluhur itu, situasinya secara alami akan sangat buruk baginya. Ah! Pada saat itu, Ying Ming Chao menghadap ke langit dan meraung. Saat dia meraung, darah mulai mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya tanpa henti. Pada saat yang sama, kekuatan naga emas itu juga mulai tumbuh semakin kuat. Melihat itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu naga emas, tetapi dia menduga itu pasti semacam integrasi antara persenjataan leluhur dan keterampilan bela diri tabu leluhur. Namun, menilai dari situasi yang dihadapi, meskipun keterampilan bela diri itu sangat kuat, itu juga membebani Ying Ming Chao. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Cahaya keemasan mulai memercik kemana-mana seperti tetesan air hujan keemasan. Naga emas itu benar-benar meledak. Put! Pada saat itu, Ying Ming Chao tiba-tiba setengah berlutut di udara. Menilai dari seberapa keras dia terengah-engah, keterampilan bela diri yang dia gunakan sebelumnya telah membebani dirinya. Selain itu, Chu Feng juga memperhatikan bahwa ketika cahaya keemasan yang tersebar jatuh seperti hujan dan bersentuhan dengan tombak pejuang langit naga melingkar yang dipegang Ying Ming Chao di tangannya, naga emas secara bertahap muncul kembali di tombak pelawan surga naga melingkar. Tombak yang melawan surga naga melingkar itu benar-benar persenjataan leluhur yang ajaib. Kualitasnya pasti telah melampaui Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword milik Chu Feng. Hanya inikah kemampuanmu? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Setelah mendengar suara itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Alasannya karena itu adalah suara dari kepala klan surgawi Kong. Dia benar-benar hidup. Meski dia juga terluka dan bahkan berlumuran darah, auranya masih sangat besar dan kuat. Woos! Iklan oleh Pu Future. Tepat pada saat itu, kepala klan surgawi Kong tiba-tiba bergerak. Dengan persenjataan leluhurnya ditujukan pada Ying Ming Chao, dia maju. Melihat itu, Ying Ming Chao buru-buru bergerak untuk menghindari dorongan yang masuk. Namun, mungkin karena dia telah menerima beban yang sangat besar dari serangan sebelumnya, kecepatannya menjadi jauh lebih lambat. Dengan persenjataan leluhur menembus tubuh Ying Ming Chao ke dalam dantian Ying Ming Chao. Namun, karena Ying Ming Chao adalah seorang immortal sejati, dia tidak akan kehilangan kultivasinya bahkan setelah dantiannya ditusuk. Setelah mencapai alam keabadian sejati, bahkan jika tubuh seseorang benar-benar hancur, dia tetap tidak akan mati, dan kultivasinya tetap tidak akan berkurang. Tunggu, bagaimana kepala klan mengerikan skala darah mati? Maksudku, Chu Feng membunuh dewa sejati klan surgawi Kong dengan memurnikan mereka hidup-hidup. Adapun dewa sejati klan surgawi Yo, mereka mati karena mereka benar-benar memurnikan diri mereka sendiri.
Alam abadi sejati adalah alam kultivasi yang melampaui batas kemanusiaan. Itu adalah dunia di mana seseorang benar-benar mendapatkan gelar immortal. Namun, persenjataan leluhur yang ditembus kepala klan surgawi klan Kong melalui dantian Ying Ming Chao ternyata mengandung kekuatan khusus. Petir mulai mengalir keluar dari persenjataan leluhur dan mulai menutupi seluruh tubuh Ying Ming Chao. Ying Ming Chao sangat kesakitan sehingga penampilan wajahnya mulai berubah. Namun, dia tidak mengeluarkan satupun suara kesakitan. Sebaliknya, dia dengan erat mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Pria itu benar-benar kuat dan bertekad. Woos! Pada saat itu, kepala klan surgawi Kong tiba-tiba mengangkat persenjataan leluhurnya. Ying Ming Chao juga diangkat ke udara dengan persenjataan leluhurnya. Ying Ming Chao, bukankah kamu memiliki niat membunuh yang meluap-luap? Bukankah kamu ingin membunuhku? Saya tepat sebelum Anda, mengapa Anda tidak datang dan membunuh saya? Ayo, bunuh aku. Saat kepala klan surgawi Kong mengejek Ying Ming Chao, dia memutar persenjataan leluhur yang dia pegang di tangannya untuk membawa rasa sakit yang lebih besar ke Ying Ming Chao. Namun, Ying Ming Chao masih mengatupkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun rasa sakit. Tiba-tiba, Ying Ming Chao membuka mulutnya, dan seteguk ludah mendarat di wajah kepala klan surgawi Kong. Pah! Sampah! Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu teknik seperti apa yang kamu gunakan sekarang? Setelah kekuatanmu menghilang, kamu juga tidak akan bisa bertahan. Tubuh dan jiwamu akan sepenuhnya dimusnahkan, kata Ying Ming Chao. Benar, apa yang kamu katakan itu benar, aku pasti akan mati. Namun, sebelum aku mati, aku bisa membunuhmu, kata kepala klan surgawi Kong. Woos! Woos! Tepat pada saat itu, dua angin puyuh belati tiba-tiba terbang dari bawah. Mereka ditujukan pada kepala klan surgawi Kong. Itu adalah Zisunyi. Dia telah dirawat oleh Chu Feng, dan sebagian besar lukanya sekarang sudah sembuh. Terlepas dari seberapa besar kesedihan yang dia alami saat itu, dia pasti tidak akan membiarkan kepala klan surgawi Kong membunuh Ying Ming Chao. Karena itu, dia sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Selain itu, mungkin karena dia ingin menyelamatkan kekasihnya, tapi serangannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bab 2568 Letusan Kemarahan. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Menghadapi serangan Zisunyi yang bahkan lebih kuat, kepala klan surgawi Kong hanya mendengus dingin. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan, dentang, dua belati persenjataan leluhur Zisunyi terlempar. Sama seperti ini, dia dengan mudah mengalahkan serangan terkuat Zisunyi. Wah! Tepat pada saat ini, kepala klan surgawi Kong mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, Zisunyi menjerit. Kepala klan surgawi Kong benar-benar berhasil mencengkeram leher Zisunyi dari jauh. Selanjutnya, dia langsung memindahkannya ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Ying Ming Chao berteriak, "Berhenti!" Namun, semakin dia panik, semakin puaslah kepala klan surgawi Kong. Dia melihat ke Ying Ming Chao dan berkata, "Aku hampir lupa memberitahumu ini, aku tidak hanya bisa membunuhmu, tapi aku juga bisa membunuh Chu Feng dan wanita ini." Yoh, sekarang aku melihat lebih dekat, gadis ini cukup menarik. Tidak heran kamu dan orang dari klan mengerikan skala darah itu sangat peduli padanya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi Kong mengalihkan pandangannya ke arah Zisunyi. Selain itu, tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, atau dia merasakannya dari lubuk hatinya, tetapi ekspresi mesum benar-benar muncul di matanya. Kemudian, dia berbalik ke arah Ying Ming Chao dan berkata, "Ying Ming Chao, aku ingin tahu, apakah kamu sudah tidur dengan kecantikan ini?" Yang mengatakan,
tidak apa-apa. Meskipun saya pasti akan mati, saya masih punya waktu. Saya akan membiarkan Anda menikmati pertunjukan selama periode waktu ini. Apa yang kamu rencanakan? Ying Mingchao berteriak dengan marah. Kepanikan muncul di matanya. Apa yang saya rencanakan? Saya berencana untuk mempermainkan wanita Anda tepat sebelum Anda. Saat kepala klan surgawi Kong berbicara, dia meraih bahu kiri Zisunyi. Kemudian, robekan terdengar saat sepotong pakaian Zisunyi robek. Aku akan membunuhmu. Melihat ini, niat membunuh yang sangat intens meledak di mata Ying Mingchao. Sayangnya, dia sepenuhnya dalam genggaman kepala klan surgawi Kong. Tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia hanya bisa tetap ditangguhkan di atas persenjataan leluhur dari kepala klan surgawi Kong. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun pada kepala klan surgawi Kong. Apakah kamu marah? Ayo, marah. Aku justru akan menodai wanitamu tepat di depanmu. Setelah kepala klan surgawi Kong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Zisunyi. Gemuruh. Namun, tepat pada saat ini, ledakan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari langit. Saat berikutnya, awan hitam mulai melonjak saat aura yang sangat kuat mulai memancar dari tubuh Ying Mingchao. Anda? Melihat Ying Mingchao saat ini, kepala klan surgawi Kong tertegun. Dia terkejut menemukan bahwa mata Ying Mingchao tidak hanya memancarkan niat membunuh yang luar biasa, tetapi juga memancarkan cahaya hijau tua. Cahaya itu sama sekali tidak menyerupai cahaya yang mungkin berasal dari mata manusia. Sebaliknya, itu seperti cahaya yang dipancarkan oleh mata binatang buas. Tidak hanya itu, bahkan ada cahaya hijau gelap di antara awan hitam yang bergelombang di langit. Pada saat itu, Ying Mingchao meraih persenjataan leluhur yang telah menembus tubuhnya dengan tangannya. Kemudian, dengan dagingnya terbalik, dia dengan paksa menarik persenjataan leluhur dari tubuhnya. Melihat itu, kepala klan surgawi Kong buru-buru melanjutkan untuk mengambil persenjataan leluhur. Dengan susah payah, dia mencoba memasukkan persenjataan leluhurnya kembali ke tubuh Ying Mingchao. Namun, ketika dia mencoba melakukannya, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melawan Ying Mingchao. Kekuatan Ying Mingchao saat ini benar-benar melampaui kekuatannya. Dentang. Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana. Ying Mingchao tidak hanya berhasil menarik persenjataan leluhur itu, dia bahkan secara langsung merebut persenjataan leluhur itu dari kepala klan surgawi Kong. Gemuruh. Pada saat itu gemuruh di langit semakin menusuk telinga. Bahkan bumi mulai bergetar hebat. Cahaya hijau tua di awan semakin terang dan terang. Samar-samar, Chu Feng melihat wajah binatang buas dari awan hitam bergelombang. Itu adalah wajah yang sangat besar. Itu praktis menutupi seluruh langit, menutupi seluruh klan surgawi Kong. Itu adalah wajah serigala. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada serigala. Kekuatan ilahi. Tatapan Chu Feng berubah. Meskipun cahaya hijau gelap di langit memberikan sensasi yang sangat dingin dan menindas, Chu Feng dapat mengetahui bahwa itu adalah kekuatan ilahi. Namun, setelah mencapai alam abadi sejati, baik kekuatan garis keturunan surgawi dan kekuatan ilahi semuanya akan dibatasi. Agar Ying Mingchao dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ilahinya berarti bahwa dia telah sepenuhnya membatalkan batasan yang telah ditempatkan oleh alam abadi sejati padanya. Tidak mustahil. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan ilahimu? Pada saat itu, kepala klan surgawi Kong mulai panik. Kulitnya menjadi pucat, dan tubuhnya mulai menggigil. Dia bergerak mundur berulang kali. Dia bisa merasakan bahwa aura Ying Mingchao saat ini telah benar-benar melampaui miliknya. Aura itu terlalu kuat.
itu berada di puncak peringkat 2 True Immortal. Kemungkinan, selain peringkat 3 Dewa Sejati, tidak ada yang bisa melawan Ying Mingqiao saat ini. Aku akan membuatmu membayar, kata Ying Mingqiao sambil menggertakkan giginya. Pada saat itu, kepala klan Surgawi Kong benar-benar panik. Dia terkejut menemukan bahwa tidak hanya mata Ying Mingqiao berubah menjadi hijau tua seperti binatang buas, bahkan giginya memancarkan sinar hijau gelap. Selain itu, giginya setajam gigi binatang buas. Namun, kepala klan Surgawi Kong ingat betul bahwa Ying Mingqiao adalah manusia, dan bukan binatang buas atau binatang buas. Brengsek! Tiba-tiba, kepala klan Surgawi Kong tiba-tiba berbalik. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Mengaum. Tepat pada saat itu, seperti binatang buas, Ying Mingqiao melompat di udara dan menerkam kepala klan Surgawi Kong. Kecepatannya terlalu cepat. Dalam sekejap, dia tiba di belakang kepala klan Surgawi Kong dan menjatuhkannya. Kedua pria itu jatuh dari ketinggian di langit dan jatuh ke tanah. Iklan oleh Pu Future. Setelah mendarat, Ying Mingqiao segera menggigit leher kepala klan Surgawi Kong. Ah! Segera, darah berceceran di mana-mana, dan kepala klan Surgawi Kong menjerit sengsara. Namun, itu baru permulaan. 1 gigitan. 2 gigitan. 3 gigitan. 10 gigitan. 100 gigitan. Ying Mingqiao bereaksi seolah-olah dia benar-benar dirasuki oleh binatang buas. Dia menggunakan giginya untuk merobek tubuh kepala klan Surgawi Kong berulang kali. Terlebih lagi, sepertinya giginya mampu menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan demikian, teriakan kepala klan Surgawi Klan segera memenuhi seluruh klan Surgawi Kong. Hanya dalam sekejap mata, semua daging di tubuh kepala klan Surgawi Kong telah digigit. Namun, Ying Mingqiao tidak berhenti di situ. Dia mulai menggigit tulang kepala klan Surgawi Kong, dengan paksa menggigit mereka. Kebencian yang dimiliki Ying Mingqiao terhadap kepala klan Surgawi Kong terlalu dalam. Seolah-olah dia hanya bisa meredakan kebenciannya dengan meminum darah dan memakan daging kepala klan Surgawi Kong. Mingqiao, kamu. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa Zisunyi memiliki tatapan yang sangat rumit. Terbukti, dia tergerak pada saat itu. Lagi pula, Ying Mingqiao menjadi seperti itu karena dia. Ini secara tidak langsung mengungkapkan betapa pentingnya dia di hati Ying Mingqiao. Persetan! Melihat situasinya buruk, kepala klan Surgawiyo berbalik dan mulai melarikan diri. Chu Feng, kepala klan Surgawiyo melarikan diri, Nyonya Ratu segera memanggil perhatian Chu Feng. Biarkan dia melarikan diri, Chu Feng sebenarnya juga memperhatikan pelarian itu. Namun, dia tidak repot-repot memperhatikannya. Pertama, Chu Feng tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kepala klan Surgawiyo melarikan diri. Bahkan jika kepala klan Surgawiyo itu terluka parah, dia tetap berada di peringkat 2 True Immortal. Dengan demikian, Chu Feng masih belum bisa mengalahkannya. Adapun Ying Mingqiao, dia diliputi amarah. Dengan demikian, hanya ada kepala klan Surgawi Kong di matanya. Dia tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain. Bahkan jika Chu Feng menarik perhatiannya bahwa kepala klan Surgawiyo melarikan diri, Ying Mingqiao masih tidak akan memperhatikannya. Chu Feng memahami keadaan Ying Mingqiao saat ini dengan sangat baik. Dia sudah mengamuk. Dia menjadi gila. Jiwanya benar-benar dikuasai oleh amarahnya. Dia tidak lagi mampu bernalar. Pada saat itu, hanya ada satu hal di benaknya. Artinya, dia ingin membayar kepala klan Surgawi Kong. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Bab 2569 menjadi rata. Adapun Zisunyi,
Juga jelas bahwa saat ini dia tidak punya hati untuk memperhatikan kepala klan Surgawio. Selain itu, dia masih terluka parah. Bahkan jika dia mengejar kepala klan Surgawio, dia belum tentu bisa menghentikannya. Jadi, dalam situasi seperti itu, Chu Feng lebih suka membiarkan kepala klan Surgawio melarikan diri daripada membiarkan lebih banyak orang terluka. Hahaha, hahaha. Tepat pada saat itu, kepala klan Surgawi Kong yang dagingnya telah digigit habis dan tulangnya patah oleh gigitan Ying Mingqiao tiba-tiba mulai tertawa. Silakan dan siksa aku. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyiksaku, lagi pula, aku akan segera mati, kepala klan Surgawi Kong mengejek. Karena dia tahu bahwa bagaimanapun juga dia tidak akan selamat, dia dapat menerima situasinya. Mendengar kata-kata itu, Ying Mingqiao tertegun. Dia berhenti menggigit kepala klan Surgawi Kong. Tidak ada yang tahu persis apa yang dipikirkan Ying Mingqiao saat itu. Hahaha, Ying Mingqiao, pada akhirnya, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku masih yang mengendalikan nasibku. Melihat reaksi Ying Mingqiao, kepala klan Surgawi Kong mulai tertawa lebih panik. Meskipun dia akan mati, dia merasa tidak kalah dalam pertempuran. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia adalah pemenangnya. Pada saat itu, Ying Mingqiao berbicara dengan dingin, "Kalau begitu, aku akan memusnahkan seluruh klanmu sebelum kematianmu." Kamu. Mendengar kata-kata itu, kepala klan Surgawi Kong segera mengeluarkan suara yang sangat mengkhawatirkan. Tadi dia ketakutan. Dia sangat ketakutan. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Namun, klan Surgawi Kong masih merupakan sesuatu yang sangat dia khawatirkan. Faktanya, alasan mengapa dia rela mengorbankan dirinya adalah agar dia bisa mempertahankan klan Surgawi Kongnya. Ying Mingqiao, jangan, kamu benar-benar tidak boleh. Aku yang salah. Semuanya salahku. Akulah yang bersalah untuk semuanya saat itu. Saya juga yang bersalah untuk semuanya hari ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan saya. Mereka semua tidak bersalah. Tolong, Anda tidak boleh menyerang mereka. Dengan panik, kepala klan Surgawi Kong mulai memohon kepada Ying Mingqiao. Namun, Ying Mingqiao benar-benar mengabaikan kepala klan Surgawi Kong. Dia perlahan berdiri dan berkata kepadanya, "Buka matamu dan perhatikan baik-baik." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Ying Mingqiao mulai memancarkan cahaya hijau tua. Gemuruh, gemuruh. Sinar hijau tua mulai berputar seperti angin puyuh. Dengan Ying Mingqiao sebagai mata badai, pancaran sinar hijau tua mulai menyapu. Dimanapun itu berlalu, semuanya hancur. Hanya dalam sekejap, seluruh klan Surgawi Kong diratakan dengan tanah. Tidak! Tidak Aa! Tidak Aa! Kepala klan Surgawi Kong mengeluarkan raungan yang tak tertandingi. Tidak hanya raungannya yang dipenuhi amarah, itu juga dipenuhi dengan kesedihan. Alasannya karena klan Surgawi Kong yang awalnya dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, suasana yang megah dan menyerupai surga di bumi, kemudian berubah menjadi neraka di bumi. Asap tebal menutupi seluruh wilayah. Itu adalah asap dari bangunan yang hancur. Bahkan dengan banyak lapisan formasi roh, mereka tidak dapat menahan kekuatan serangan Ying Mingqiao. Di bawah puing-puing bangunan terdapat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari apakah mereka pria, wanita, muda atau tua, mereka semua mati. Terlepas dari orang-orang yang melarikan diri dari klan Surgawi Kong sebelumnya, serangan Ying Mingqiao meninggalkan dampak yang merusak bagi klan Surgawi Kong. Ini, dampak serangan Ying Mingqiao terlalu besar. Bahkan Chu Feng merasa bingung. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, dia menemukan keadaan klan Surgawi Kong saat ini. Pada saat itu,
Chu Feng tiba-tiba teringat akan adegan pemusnahan keluarga Chu. Namun, keluarga Chu hanyalah sebuah keluarga kecil. Adapun klan surgawi Kong, itu adalah raksasa. Semua kehidupan itu langsung dilenyapkan. Tingkat kehancurannya sulit dipercaya. Mereka membawanya sendiri, kata Zisunyi kepada Chu Feng. Ternyata Zisunyi berdiri di depan Chu Feng untuk memblokir serangan Ying Mingchao. Kalau tidak, bahkan Chu Feng mungkin tidak selamat dari dampak serangan itu. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari sisa-sisa yang hancur dari kepala klan surgawi Kong. Tubuh cahaya itu berwarna keemasan dan berkelap-kelip dengan kekuatan yang sangat besar. Selain itu, tubuh cahaya itu memiliki penampilan yang sama dengan penampilan asli dari kepala klan surgawi Kong. Dari ekspresinya, Chu Feng bisa mengetahui betapa marahnya kepala klan surgawi Kong. Itu bisa dimengerti. Meskipun kepala klan surgawi Kong memiliki karakter moral yang sangat buruk, dia adalah seseorang yang sangat menghargai klannya. Kalau tidak, dia tidak akan mau mengorbankan hidupnya sendiri untuk klannya. Namun sekarang, klannya telah pergi. Hal yang paling ingin dia lindungi telah hilang. Dia sekarang tidak punya apa-apa lagi. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pak. Namun, dihadapkan dengan kepala klan surgawi Kong yang dipenuhi dengan keinginan membunuh, Ying Mingchao hanya mendorong telapak tangannya dan mencengkeram leher kepala klan surgawi Kong. Dengan hanya satu genggaman telapak tangan Ying Mingchao, kepala klan surgawi Kong bereaksi seolah-olah hidupnya telah diambil. Meski amarah dan hasrat membunuh masih memenuhi wajahnya, auranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Iklan oleh Pu Future. Pergi dan temani klanmu dalam kematian. Setelah mengucapkan kata itu, Ying Mingchao dengan erat mengepalkan genggamannya. Bang! Tubuh cahaya yang telah diubah oleh kepala klan surgawi Kong hancur berkeping-keping. Setelah itu, aura kepala klan surgawi Kong juga menghilang. Dia telah meninggal. Setelah ledakan teredam itu, dia benar-benar terbunuh. Pada saat itu, Ying Mingchao tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melirik sekelilingnya. Dari matanya, jejak penyesalan bisa terlihat. Itu bisa dimengerti. Ying Mingchao bukanlah penjahat. Jika kepalanya tidak dipenuhi amarah sebelumnya, dia tidak akan membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Tidak bersalah, tentu saja mereka tidak bersalah. Terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh kepala klan surgawi Kong mereka, terlepas dari berapa banyak pelaku kejahatan yang ada di klan surgawi Kong, tetap saja masih ada individu baik di klan surgawi Kong, dan bahkan banyak anak yang baru lahir. Mereka semua pasti mati dengan polos. Namun, dunia pembudidaya bela diri itu kejam. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, dan pertempuran dendam adalah hal yang biasa. Kekuatan adalah segalanya di dunia pembudidaya bela diri. Ketika yang lemah mati, mereka tidak punya cara untuk memperdebatkan pembenaran. Hari ini, klan surgawi Kong dikalahkan. Dengan demikian, malapetaka pemusnahan klan menimpa mereka. Namun, bagaimana dengan lebih dari 1000 tahun yang lalu? Ketika Ying Mingchao dikalahkan, apa yang terjadi dengan kota pahlawannya? Chu Feng bisa membayangkan dengan sangat baik bagaimana kota pahlawan juga menderita malapetaka eliminasi total saat itu. Meski merasa sedikit menyesal, Ying Mingchao tidak tinggal di sana selamanya. Sebaliknya, dia buru-buru tiba di samping Zisunyi. Sunyi, kamu baik-baik saja. Cepat, ambil pelet obat ini. Biarkan aku membantumu menyembuhkan lukamu. Ying Mingchao segera mendukung Zisunyi. Selanjutnya, dia menyerahkan pelet obat dan membantunya menelannya. Kemudian, gelombang kekuatan roh lembut mulai mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Zisunyi. Benar saja, Ying Mingchao sangat mengkhawatirkan Zisunyi.
Namun, Zisunyi mengayunkan tubuhnya dan berjuang bebas dari Ying Mingqiao. Sunyi, apakah kamu masih marah padaku? Ying Mingqiao bertanya dengan gugup. Mingqiao, aku datang untuk menyelamatkanmu hari ini atas kemauanku sendiri. Namun, Zhenping tidak ada hubungannya dengan ini. Maaf, aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kamu juga tidak harus datang mencariku lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, kita bahkan sekarang. Saat Zisunyi berbicara, dia mengangkat mayat Suelin Zhenping. Bab 2570 gaun biru muncul di panggung. Sunyi, tunggu. Ying Mingqiao buru-buru bergerak di depan Zisunyi untuk menghentikannya. Pada saat itu, dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Namun, saat dia melihat Zisunyi, saat dia melihat mayat Suelin Zhenping yang dia bawa di tangannya, Ying Mingqiao tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Ying Mingqiao tidak ingin Zisunyi pergi. Alasannya karena dia tahu jika dia pergi sekarang, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Karena itu, Ying Mingqiao mengatupkan giginya dan berkata, "Sunyi, saya menyesal. Saya seharusnya tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Saya seharusnya tidak tergila-gila dengan kultivasi bela diri. Keputusan saya saat itu salah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Sunyi, mari kita pergi bersama. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku." Ying Mingqiao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat emosional. Dia tidak berbohong, kata-kata itu diucapkan dari lubuk hatinya. Namun, dia mengucapkan kata-kata itu dengan sedikit malu-malu. Mungkin dia takut ditolak oleh Zisunyi setelah mengutarakan perasaan batinnya. Zisunyi berdiri di sana tertegun. Chou Feng dapat melihat bahwa matanya menjadi sedikit merah. Kemudian, 2 baris air mata mengalir di pipinya. Dia menangis. Dia menangis begitu banyak sehingga tubuhnya berkedut. Orang bisa membayangkan perjuangan macam apa yang dia alami dalam kondisi pikirannya saat ini. Pria di hadapannya adalah pria yang sangat dia cintai selama lebih dari 1000 tahun. Dia adalah orang yang paling ingin dia habiskan seumur hidupnya. Namun, dia tidak dapat melepaskan kepala klan mengerikan skala darah. Meskipun dia tidak mencintai kepala klan mengerikan skala darah, dia merasa sangat bersalah padanya. Setelah lama hening, Zisunyi berkata, "Jika kamu benar-benar peduli dengan perasaanku, biarkan aku pergi." Dia mengucapkan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya. Matanya juga menatap Ying Mingqiao. Sementara senyumnya mungkin dipaksakan, sepertinya dia berhasil melepaskan sesuatu. Sebagai penonton, Chou Feng dapat melihat situasi antara Zisunyi dan Ying Mingqiao dengan lebih jelas. Dengan demikian, dia dapat mengetahui bahwa Zisunyi telah memaksakan senyum itu. Namun, karena ditempatkan di tempat, Ying Mingqiao mulai ragu. Dia secara alami peduli dengan perasaan Zisunyi. Karena itu, dia tidak ingin melawan keinginannya, juga tidak ingin memaksanya. Karena itu, dia berdiri di samping dan membuka jalan untuk Zisunyi. Dia menyerahkan jimat komunikasi kepada Zisunyi dan berkata, "Simpanlah bersama Anda. Jika Anda menemui masalah, beritahu saya." Tidak perlu, setelah Zisunyi mengucapkan kata-kata itu, dia terbang ke langit dengan mayat Suelin Zhenping di tangannya. Dia telah pergi. Ying Mingqiao terus berdiri di sana. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tangannya dengan jimat komunikasi masih terulur. Setelah sekian lama, "Pa'a, Pa'a, Pa'a." Tepat pada saat itu, serangkaian tepukan yang tajam dan jelas tiba-tiba terdengar. Beralih ke arah tepuk tangan, ekspresi Chou Feng segera berubah.
Sesosok berdiri di arah di mana tepukan itu terdengar. Meskipun orang itu jelas berdiri di sana, Chu Feng tidak memperhatikannya sama sekali. Jika bukan karena tepuk tangan yang tiba-tiba, Chu Feng tidak akan tahu bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sana. Adapun alasan mengapa Chu Feng begitu heran, itu bukan karena pria itu sangat kuat. Sebaliknya, itu karena pria itu mengenakan gaun biru. Gaun biru itu persis sama dengan gaun biru dari individu misterius yang dijelaskan oleh Kong Do Meiyuan. Itu benar-benar adegan yang sangat emosional dan penuh gairah. Itu pasti cinta segitiga paling emosional dan penuh gairah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dua pria sangat mencintai seorang wanita. Sayangnya, pada akhirnya, tidak ada pria yang berhasil mendapatkannya. Tragis, benar-benar tragis. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Individu misterius berjubah biru itu berbicara dengan malu-malu. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan pertunjukan yang hebat dan sedang memberikan evaluasinya. Mencari kematian. Ying Mingchao langsung marah setelah mendengar kata-kata itu. Dia menembakkan telapak tangannya, dan kekuatan bela diri tingkat immortal segera meledak ke arah individu berjubah biru misterius itu. Dengan betapa marahnya kamu, tindakanmu bisa dikatakan bisa dimaafkan. Lagi pula, jika wanita saya melarikan diri dengan pria lain, saya juga akan marah. Pada saat itu, suara individu berjubah biru misterius itu terdengar lagi. Saat riak energi menyebar, Ying Mingchao mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Individu berjubah biru itu masih berdiri di tempatnya. Selain itu, dia tidak terluka sedikit pun. Heh! Tiba-tiba, Ying Mingchao melonjak ke langit. Dengan Coiling Dragon Heaven Fighting Halberd di tangannya, dia menebas individu misterius berjubah biru itu. Woos! Adapun individu berjubah biru misterius itu, dia hanya menyapukan tangannya melintasi ruang di depannya, dan Ying Mingchao yang memancarkan kekuatan penindas yang luar biasa, bereaksi seolah-olah dia telah dibatasi dan jatuh langsung dari langit. Ying Mingchao sebenarnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun dia sangat kuat, Ying Mingchao sebenarnya tidak berdaya untuk melawan pria misterius berjubah biru itu. Orang ini. Pada saat itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Seperti yang dia duga, pria misterius berjubah biru itu sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di alam biasa 100 perbaikan yang dapat melawannya. Dia pasti seorang ahli dari alam atas. Iklan oleh Pub Future. Bagi para ahli seperti dia, mereka adalah makhluk yang mirip dengan dewa di alam biasa 100 perbaikan. Mereka benar-benar individu yang mampu memindahkan awan dan memanggil hujan dengan membalikan tangan mereka. Lagi pula, tidak ada yang mampu melawannya di sana. Seolah-olah seekor harimau ganas telah tiba di antara sekelompok domba. Harimau itu dapat melakukan apapun yang diinginkannya kepada domba-domba itu. Anak muda, tidak apa-apa untuk marah. Namun, jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda pada seseorang, Anda harus menemukan target yang tepat terlebih dahulu. Anda harus senang bahwa senior Anda ini memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati, pria berjubah biru itu berkata kepada Ying Mingchao. Tepat pada saat itu, Chu Feng bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Dia tahu betul bahwa target individu berjubah biru itu bukanlah Ying Mingchao. Sebaliknya, itu dia. Kamu cukup pintar, individu berjubah biru mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Ada jejak penindasan di tatapannya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah ayahmu bernama Chu Xuanyuan? Pria berjubah biru itu bertanya. Chu Xuanyuan? Hati Chu Feng menegang. Benar saja, orang berjubah biru itu datang untuknya. Hanya saja,
Chu Feng tidak berharap itu terkait dengan ayahnya. Dia bukan putra Chu Xuanyuan. Dia hanya memiliki nama yang sama dengan putra Chu Xuanyuan. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok muncul di depan Chu Feng. Itu adalah Golden Grand True Immortal. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Golden Grand True Immortal. Oh, kalau begitu aku telah membuat kesalahan, kata individu berjubah biru itu dengan senyum berseri-seri. Saat dia berbicara, dia juga melepaskan Ying Ming Chao. Apakah kamu tidak mendengar bahwa putra Chu Xuanyuan sudah meninggal? Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan memiliki garis keturunan surgawi, kata The Golden Grand True Immortal. Haha, tentu saja aku tahu itu. Tidak ada yang terlalu serius, saya hanya tidak suka nama itu, kata individu berjubah biru itu. Kamu harus meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya memberitahu tuanmu tentang ini, kata The Golden Grand True Immortal. Golden Grand True Immortal, jangan seenaknya memulai rumor dan membuat masalah. Saya tidak pernah sekalipun menentang keinginan tuanku, kata pria berjubah biru itu. Lalu apa yang terjadi padanya? Golden Grand True Immortal menatap Ying Ming Chao yang masih terbaring di tanah. Dia menyerang saya. Saya tidak mungkin berdiri di sini dan membiarkan diri saya diserang, bukan? Terlebih lagi, lihatlah, apakah saya telah melukainya sedikit pun. Gaun biru berdebat. Segera tinggalkan alam biasa 100 perbaikan. Anda tidak diizinkan membuat masalah untuk Chu Feng lagi. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, The Golden Grand True Immortal berbicara dengan serius. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Tempat yang jelek ini sama sekali tidak menyenangkan untuk ditinggali. Namun, ada cukup banyak sampah di sini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, gaun biru itu melirik Ying Ming Chao. Hahaha. Kemudian, dia tertawa ketika dia mulai berjalan ke kejauhan. Meski dia hanya berjalan, setiap langkah membawanya puluhan ribu meter. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Namun, tawanya terus bergema. Itu sangat mengejek. Yang mengatakan, itu benar. Sebelum dia, Chu Feng dan yang lainnya mirip dengan sampah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.